Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi panen raya jagung serentak kuartal 2 yang digelar Polda Sultra di kawasan Labibia, Kota Kendari. Kota Pontianak menjadi tuan rumah ajang internasional EVC Men's Volleyball Champions League 2026 yang digelar pada 13 hingga 17 Mei 2026. Komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat kembali dibuktikan oleh jajaran Polres Karangasem melalui aksi kemanusiaan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Di informasi pertama, pemirsa, seorang bayi laki-laki ditemukan di area persawahan Jalan Letda Markawi, lingkungan Ngegong, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar pada Kamis sore. Penemuan bayi tersebut sempat menggegerkan warga dan langsung mendapat penanganan dari pihak kepolisian. Respon cepat jajaran Polsek Sananwetan dan tim Pamapta Polres Blitar Kota dalam menangani laporan masyarakat terkait adanya bayi laki-laki di persawahan Jalan Letda Markawi, Kecamatan Sananwetan, berhasil mengungkap fakta baru dan peristiwa tersebut. Bayi yang ditemukan di dalam kardus oleh perempuan berinisial ADN 19 tahun tersebut segera mendapatkan penanganan medis setelah petugas mendatangi lokasi dan membawa bayi ke Puskesmas Sananwetan. Bayi pertama kali ditemukan oleh seorang perempuan berinisial ADN 19 tahun saat melintas sepulang membeli es dan hendak membuang sampah ke saluran irigasi. Saat itu, ADN melihat sebuah kardus di pinggir area persawahan yang tampak bergerak dari balik kresek hitam. Karena curiga, ADN langsung memeriksa isi kardus tersebut. Setelah dibuka, di dalamnya ditemukan seorang bayi laki-laki masih hidup bersama ari-ari yang sudah terpisah dan dibungkus plastik. Karena merasa kasihan, bayi tersebut sempat dibawa pulang untuk dibersihkan dan dipakaikan pakaian, sebelum akhirnya dilaporkan kepada perangkat desa dan Polsek Sananwetan. Anggota Polsek Sananwetan bersama tim Pamapta Polres Blitar Kota segera mendatangi lokasi dan membawa bayi ke Puskesmas Sananwetan untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bayi memiliki berat badan 3,1 kg dengan panjang sekitar 50 cm dan dalam kondisi sehat tanpa luka. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi mengetahui bahwa bayi tersebut merupakan anak kandung dari ADN sendiri. Hingga kini, Satreskrim Polres Blitar Kota masih melakukan pendalaman terkait motif dan kronologi lengkap peristiwa untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Humas Polres Blitar Kota, melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Lampung memimpin langsung kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat sasaran kendaraan bermotor yang mengakibatkan gugurnya seorang personel Polri, Bribka Anumerta Arya Supena saat menjalankan tugas. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf memimpin langsung kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat sasaran kendaraan bermotor yang mengakibatkan gugurnya seorang personil Polri, Bribka Anumerta Arya Supena saat menjalankan tugas. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Zapagar Alam, Kelurahan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Bribka Anumerta Arya Supena yang merupakan anggota Dit Intel Kampolda Lampung memergoki aksi pencurian sepeda motor milik korban NM di depan toko Yusi Akmal. Saat hendak melakukan penangkapan,
tersangka B alias R melakukan perlawanan sengit dan berusaha merebut senjata api milik korban. Dalam pergumulan tersebut, tersangka berhasil menguasai senjata korban lalu menembak korban yang mengakibatkan Bribka Anumerta Arya Supana gugur di tempat kejadian perkara. Saat tim berhasil mengidentifikasi lokasi pelaku dan menangkap pelaku, diketahui tersangka melakukan perlawanan ke pihak kepolisian. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti 1 butir senjata api jenis revolver dan 1 bilah pisau yang berada di pinggang tersangka. Kemudian tim pun melakukan evakuasi terhadap tersangka dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 458, pasal 479 atau pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah penjara seumur hidup. Dari Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan jalanan termasuk aksi begal yang meresahkan di tengah masyarakat. Melalui respon cepat terhadap laporan warga baik secara langsung maupun melalui media sosial dengan membentuk tim khusus pemburu begal. Sepanjang tahun 2026, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 171 kasus kejahatan jalanan dengan total 103 orang tersangka yang berhasil diamankan, yang meliputi kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian kendaraan bermotor, termasuk belasan kasus viral yang menjadi perhatian publik di media sosial. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya aksi begal yang marak terjadi, Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus pemburu begal yang akan melakukan patroli, pemetaan titik rawan, serta respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat terkait aksi kejahatan jalanan. Dirtreskrim Polda Metro Jaya sudah berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus tindak pidana menonjol yang menjadi perhatian publik, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Langkah tegas ini diambil oleh jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman serta menjamin kondisivitas wilayah hukum Polda Metro Jaya dari segala bentuk gangguan kamtibmas, premanisme, dan kejahatan jalanan. Kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan. Karena dari berbagai kejadian yang terjadi, kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan, dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Melalui pembentukan tim pemburu begal serta penguatan patroli dan penegakan hukum, Polda Metro Jaya berkomitmen menjaga rasa aman dan menekan angka kejahatan jalanan di wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Takla Hasyati, Andi Putra, Polri TV.
Selain itu, pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencurian sepanjang tahun 2026. Sebanyak 171 laporan polisi terkait kasus curas dan curanmor berhasil diungkap dengan total 103 orang tersangka yang berhasil diamankan. Konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang berlangsung di Aula Satya Prabu Polda Metro Jaya pada Jumat 15 Mei tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, bersama jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sejumlah kasus yang berhasil diungkap merupakan kasus yang menjadi sorotan publik di media sosial, mulai dari aksi begal, pencurian rumah kosong, hingga penjambretan di Jakarta dan sekitarnya. Dari hasil kegiatan, kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap 171 laporan polisi yang terlaporkan di Polda Metro Jaya beserta jajaran. Adapun rinciannya, untuk pencurian dengan pemberatan 86 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan 10 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 75 kasus. Di antara yang terungkap tersebut merupakan respon cepat terhadap 13 kasus yang viral melalui media sosial. Dengan adanya situasi yang terjadi dan viral di media sosial, kemudian tim yang kami miliki di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah cepat untuk merespon hal tersebut dan berhasil kami ungkap dari 13 kejadian viral tersebut. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai barang bukti, di antaranya 63 unit sepeda motor, 4 unit mobil, 65 unit telepon genggam, 5 pucuk senjata api, 8 senjata tajam, 27 butir amunisi, serta rekaman CCTV di sejumlah lokasi kejadian. Dari tindakannya, para tersangka dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun, pasal 479 KUHP dengan ancaman 9 tahun, pasal 307 KUHP dengan ancaman 7 tahun, serta pasal 591 KUHP bagi para penadah dengan ancaman 4 tahun penjara. Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap informasi adanya kejahatan sehingga polisi dapat mengambil langkah dengan cepat. Peristiwa yang terjadi, pengungkapan, serta hasil kolaborasi di Ditreskrimum, termasuk ada informasi masyarakat, para netizen yang mengunggah, kami memberikan apresiasi karena itu memberikan feedback untuk Polda Metro Jaya mengambil langkah. Polda Metro Jaya menegaskan, melalui pengungkapan ini menjadi wujud nyata komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan. Dari Jakarta, Tekla Hasyati, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.